Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita masuk materi baru, yaitu tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah karangan atau tulisan yang berisi tentang laporan dari suatu kegiatan atau hasil penelitian yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang mengikuti aturan dan kaidah tertentu. Biasanya karya ilmiah itu dibuat untuk melaporkan sesuatu, ya. Setelah kita melakukan sebuah kegiatan atau setelah kita melakukan sebuah penelitian, lah kita laporkan, ya kan, kepada seseorang atau kepada atasan kita. Lah, laporan tersebut namanya karya ilmiah. Berikutnya adalah jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada makalah, yang kedua ada paper, yang ketiga ada skripsi, yang keempat ada tesis, yang kelima ada disertasi. Oke, yang pertama, paper. Paper itu adalah karangan yang ditulis oleh seseorang secara umum, ya, yang tujuannya nanti untuk diseminarkan. Kemudian yang kedua adalah makalah. Nah, makalah itu adalah karya ilmiah sederhana. Nah, kata lainnya, biasanya dibuat oleh siswa, ya kan, atau mahasiswa sebagai tugas harian mereka. Kemudian yang ketiga ada skripsi. Nah, skripsi itu karya ilmiah berupa tugas akhir seorang mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana S1, ya. Kemudian yang keempat yaitu tesis, laporan akhir dari seorang mahasiswa yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir dari magister, ya, untuk mendapatkan gelar magister. Kemudian yang terakhir adalah disertasi, yaitu laporan akhir dari mahasiswa untuk mendapatkan gelar doktor, ya, atau biasa kita kenal dengan sebutan S3. Bagian berikutnya yang kita pelajari dari karya ilmiah yaitu sistematika atau bagian-bagiannya. Ini penting. Kenapa? Karena karya ilmiah seperti pengertiannya yang awal merupakan laporan yang mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku. Nah, ini aturannya harus mengikuti sistematika yang sudah ditentukan. Oke, sistematika yang pertama yaitu judul, ya. Judul di sini berisi tentang judul laporan kalian, kemudian biasanya penulisnya siapa, kemudian nama organisasinya kalau kelompok, ya. Kemudian yang kedua ada abstrak. Nah, abstrak di sini pengertiannya yaitu ringkasan, ya kan, atau inti penjabaran dari isi karya ilmiah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kata pengantar. Kata pengantar itu berupa ungkapan pengantar yang berisi ungkapan rasa syukur dapat menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu daftar isi, ya, berisi daftar bagian-bagian bab dan subbab beserta halamannya, ya. Kemudian yang kelima yaitu bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan di sini bab 1 ada 4 subbab. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang di sini berisi tentang alasan atau sebab-sebab mengapa kegiatan atau penelitian tersebut dilakukan. Kalian tulis di latar belakang. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu masalah yang ingin kalian cari atau kalian selesaikan berbentuk kalimat tanya. Biasanya rumusan masalah menggunakan kata tanya bagaimana, ya, itu yang paling bagus. Kemudian yang ketiga dari bagian pendahuluan yaitu tujuan. Nah, tujuan kalian tulis tujuan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan atau penelitian yang sudah kalian lakukan untuk apa. Kemudian yang keempat yaitu manfaat. Manfaat itu kontribusi. Untuk siapa sih hasil nanti
ya kan, dapat dimanfaatkan atau dapat dirasakan untuk siapa, ya kan, untuk individu sendiri atau untuk orang lain atau untuk masyarakat. Nah, kalian tulis. Kemudian yang keenam yaitu bab 2 yang berjudul pembahasan. Nah, pembahasan ini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah kajian teoritis. Kajian teoritis itu adalah teori-teori, ya kan, atau istilah yang paling mudah ya, pengertian-pengertian dari masalah yang kalian laporkan. Nah, dari penelitian atau dari buku ya yang sudah ada sebelumnya. Kan bab 2 ya. Kemudian yang ketujuh yaitu bab ketiga, penutup. Penutup di sini ada 2 subbab. Nah, yang pertama simpulan. Jadi simpulannya apa? Simpulan itu apa sih? Simpulan itu pernyataan akhir, pernyataan pendapat kalian berdasarkan hal-hal yang sudah kalian jelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah saran. Nah, jadi ketika kalian meminta saran kepada pembaca, kira-kira kekurangannya apa, itu ya. Kemudian bagian yang ke berapa berarti? Ke-8. Nah, yaitu berisi daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka itu daftar dari sumber-sumber yang kalian gunakan. Nah, bisa buku, bisa internet, bisa majalah. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Lah, lampiran di sini jika ada tanda kutip, jika ada, kalau memang karya ilmiah atau laporan kalian ada lampiran-lampirannya, kalian bisa tambahkan bagian lampiran. Tapi kalau tidak ada ya tidak usah ya. Nah, itulah merupakan penjelasan dari sistematika karya ilmiah. Berikutnya penjelasan dari karya ilmiah yaitu bagian kebahasaan. Apa itu kebahasaan? Kebahasaan itu adalah kata atau kalimat yang digunakan untuk membuat karya ilmiah. Kata yang pertama yaitu adalah kata impersonal. Nah, contoh dari kata impersonal yaitu pemakalah, peneliti, ya, atau penulis. Nah, itu contohnya, beberapa contoh dari kata impersonal. Yang kedua adalah konjungsi perincian. Ya, konjungsi perincian itu kata sambung yang bermakna merincikan. Contohnya kata seperti, yaitu, yakni. Nah, kemudian yang ketiga adalah kata teknis. Kata teknis diartikan kata-kata atau istilah yang berkaitan dengan topik. Nah, itu ya. Kalau topiknya narkoba, berarti ada sabu-sabu, ada ganja. Nah, itu contoh dari kata teknis. Kemudian yang keempat yaitu ada kata keakanan. Nah, jadi menggunakan kata keakanan, contohnya kata akan sendiri atau diharapkan. Nah, itu 2 contoh dari kata keakanan. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat argumentatif. Jadi di dalam karya ilmiah menggunakan kalimat argumentatif. Atau itu kalimat argumentatif yaitu ungkapan pernyataan pendapat. Nah, itu ya. Kemudian ada kalimat definisi. Nah, apa itu kalimat definisi? Kalimat yang mendefinisikan atau mengartikan sesuatu atau suatu kata. Cirinya ada kata ada kata adalah, merupakan, ialah. Nah, itu kalimat definisi ya. Kemudian ada kalimat efektif ya. Jadi dalam menggunakan karya ilmiah itu harus menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu kalimat yang jelas dan mudah dipahami serta singkat, tidak bertele-tele. Itu kalimat efektif. Demikian penjelasan mengenai materi karya ilmiah ya. Saya harap kalian bisa memahaminya. Jika memang ada yang belum paham atau ada yang ingin menambahkan materi yang sudah saya berikan, kalian bisa menulis di kolom komentar. Oke? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sukses buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.